Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amalia Zarina Putrinov dengan NIM 6704223061. Lalu Augitiza Nugraha dengan NIM 6704223031. Lalu yang terakhir saya sendiri Dani Saputra Dasri dengan NIM 6704220133. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil tugas besar dari manajemen produk. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Amalia. Dalam menganalisis pasar dan memahami pelanggan, ada dua faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah riset pasar. Berdasarkan tren, penjualan Instagram terus mengalami peningkatan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan Instagram memiliki beberapa akun media sosial seperti Instagram dan TikTok guna untuk melakukan promosi. Berdasarkan kebutuhan, banyaknya variasi motor dan mobil serta fasilitas yang lengkap menjadi salah satu kebutuhan untuk pelanggan. Dan yang ketiga ialah berdasarkan preferensi pelanggan. Kebersihan unit, baik motor dan mobil, menjadi salah satu faktor penting dalam memilih Instaren. Selain itu, banyaknya variasi jenis mobil dan motor juga menjadi daya tarik bagi pelanggan. Faktor yang kedua ialah segmen pasar potensial dan target audiens. Adapun beberapa segmen pasar potensial dan target audiens yang tepat ialah mahasiswa Universitas Telkom, yang lebih difokuskan kepada mahasiswa yang tinggal di asrama maupun non-asrama yang tidak memiliki kendaraan. Lalu yang kedua ada warga sekitar. Difokuskan kepada warga sekitar yang tidak memiliki kendaraan dan kekurangan kendaraan. Dalam melakukan pengembangan konsep produk, ada dua faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah ide produk inovatif. Instaren mengembangkan ide produk mereka dengan membuat inovasi baru yaitu InstaWash, Monofoto Booth, dan InstaDecal. Yang kedua ialah konsep produk. Salah satu konsep produk yang menjanjikan dan memiliki potensi pasar yang kuat untuk Instaren adalah Instaren selalu melakukan pembaruan terhadap unit yang mereka miliki. Misalnya, pelanggan dapat menggunakan unit sesuai dengan zaman seperti Vespa Matic. Konsep ini akan memberikan nilai tambah kepada Instaren. Mahasiswa maupun warga sekitar akan tertarik merental unit di Instaren karena Instaren selalu mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dani. Ya baik, terima kasih kepada Amalia. Selanjutnya penelitian dan pengembangan produk. Prototipe produk dan pengujian kualitas. Sebuah UMKM harus mengembangkan prototipe produk dan melakukan pengujian kualitas produk serta melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik dari pengguna dan tim internal. Lalu berikut prototipe produk dan pengujian kualitas. Ada prototipe produk. Pada awalnya, konsep yang diinginkan oleh Starent adalah menargetkan mahasiswa Telkom University yang membutuhkan kendaraan. Lalu, berdasarkan hasil pengujian kualitas produk, setelah melakukan pengujian terhadap mahasiswa dan berhasil, akhirnya Starent melakukan langkah berikutnya dengan menargetkan untuk umum. Lalu selanjutnya fitur produk dan spesifikasi dan desain. Fitur produk. Berbagai macam fitur produk yang bisa dinikmati pelanggan seperti pilihan jenis kendaraan, harga dan durasi sewa, dan asuransi pada kendaraan. Lalu spesifikasi. Adapun beberapa spesifikasi yang ditawarkan oleh Instarent kepada pelanggan seperti agar kendaraan tetap baik, lalu meminta identitas dan SIM sebagai bukti pelanggan bahwa pelanggan layak berkendara di jalan raya. Lalu yang terakhir menjatuhkan sistem sewa agar tidak terjadi bentrok. Lalu desain. Desain identitas merek yang kuat dengan logo dan desain visual agar mempermudah pelanggan dalam mencari identitas Instarent. Lalu strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran sebagai berikut: posisi produk, strategi harga, saluran distribusi, dan komunikasi pemasaran. Posisi produk. Instarent terletak di daerah Telkom University sehingga bisa dibilang lokasi tersebut sangat strategis. Lalu
strategi pada harga. Strategi yang ditawarkan pada Instaren pun bisa dibilang ramah di kantong celana dan sesuai dengan budget mahasiswa. Lalu saluran distribusi calon pelanggan bisa diarahkan langsung ke admin agar mempermudah proses penyewaan. Lalu komunikasi pemasaran. Pelanggan yang telah menyewa kendaraan bisa diminta saran dan kritik untuk Instaren. Lalu rencana pemasaran. Adapun rencana pemasaran yang komprehensif dan yang dilakukan oleh Instaren yaitu Instaren melakukan sistem pemasaran yang kuat melalui media sosial. Lalu Instaren membangun hubungan yang baik pada pelanggan yang ingin menyewa kendaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Augit. Baik, terima kasih Dani. Di sini saya akan membacakan mengenai peluncuran produk. Rencana peluncuran produk yaitu kita memiliki rencana yaitu produk sabun cuci motor, mobil, dan helm. Kami memiliki langkah-langkah yang harus disiapkan yaitu penelitian menyeluruh tentang pasar dan pesaing dalam industri perawatan kendaraan, yaitu juga kita menetapkan tujuan yang jelas untuk peluncuran produk terbaru, pengembangan produk dengan fokus pada sabun cuci motor, mobil, dan helm, menentukan harga yang kompetitif, strategi promosi dan pemasaran yang efektif, lalu menetapkan saluran distribusi yang tepat untuk produk, dan pemantauan kinerja produk terbaru setelah diluncurkan. Lalu ada rencana ketersediaan stok produk, persiapan materi pemasaran, dan pelatihan tim penjualan. Untuk ketersediaan stok produk, yaitu kami melakukan identifikasi kapasitas produksi, hitung perkiraan permintaan produk, buat perencanaan produksi yang memadai, jalin kerjasama dengan pemasok bahan baku, dan monitor serta kelola inventaris secara teratur. Lalu ada persiapan materi pemasaran, yaitu melakukan identifikasi pesan kunci dan manfaat produk. Buat materi pemasaran yang menarik, desain kemasan produk yang menarik, dan siapkan konten pemasaran digital. Lalu ada pelatihan tim penjualan, yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan tim penjualan, membuat modul pelatihan yang komprehensif, fokus pada penjelasan keunggulan produk, lakukan sesi pelatihan reguler untuk memperbarui informasi produk, dan terakhir ada monitoring dan evaluasi, yaitu menetapkan indikator kinerja kunci atau KPI untuk mengukur keberhasilan rencana, pantau penjualan, permintaan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Lakukan evaluasi berkala, dan terus berkomunikasi dengan tim penjualan dan pelanggan untuk mendapatkan umpan balik. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan pengukuran kesuksesan. Di sini mempunyai dua faktor, yaitu kinerja produk baru. Kinerja produk baru yaitu hasil kinerja produk sabun cuci dapat dinilai berdasarkan kemampuannya dalam membersihkan dengan baik dan menghilangkan kotoran, noda, debu, dan residu dari permukaan motor, mobil, dan helm. Karena produk yang efektif akan memberikan hasil pembersihan yang memuaskan, meninggalkan permukaan yang bersih, dan menghilangkan noda yang sulit dihapus. Lalu, ada peluang perbaikan dan pengembangan hasil evaluasi. Setelah melakukan evaluasi terhadap rancangan produk baru sabun cuci motor, mobil, dan helm, dapat mengidentifikasi peluang perbaikan dan pengembangan berdasarkan temuan evaluasi. Berikut ada beberapa contoh peluang seperti formula yang efektif, perlindungan permukaan yang lebih baik, inovasi dalam cara penggunaan, kemasan yang lebih efisien, pengembangan merek dan pemasaran. Penting untuk terus mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan mengikuti tren pasar terkini untuk memastikan bahwa produk sabun cuci, motor, mobil, dan helm terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Target penjualan ya kita targetnya awalnya tuh mahasiswa Telkom awalnya dari rental kita secara bermagnitude asrama sama siswa Telkom ya. Sampai sekarang juga alhamdulillah masih ada pelanggan-pelanggan yang udah alumni juga masih langganan di sini. Mungkin karena fasilitas atau apalah kurang tahu saya juga. Mungkin Ya, itu saja presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.